Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran ini niatnya adalah agar batin kita bahagia. Yang kedua, manfaatnya juga hanya kembali kepada seluruh hamba yang bersyukur. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, dalam memahami agama yang kita yakini sebagai tuntunan atau panduan hidup kita agar selamat dan bahagia di dunia ini, juga optimis insya Allah selamat pada proses panjang kehidupan kita sampai di akhirat kelak. Caranya itu adalah memahaminya lewat dalil agama. Nomor satu adalah memahami dasar agama lewat kalamullah, lewat Al-Quran. Maknanya, kita dalam beragama ini tidak cukup dengan semangat beragama saja tanpa rindu dan punya waktu membaca dalilnya. Kesimpulannya, baca Quran. Apalagi kalau dalil itu atau ayat itu dibayan, dimunasabah atau ditafsirkan oleh ayat yang lain. Pemahaman agama yang paling melegakan adalah tahu dalil pokok, lalu dibayan atau dijelaskan oleh sesamanya ayat Quran. Itu nomor satu. Selanjutnya adalah tahu dalil agama tentang suatu persoalan, lalu dijelaskan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh sunnah Nabi, baik perbuatannya maupun ucapannya. Urutan berikutnya kenikmatan beragama adalah kalau tahu dalil Qur'annya. Dalil itu dikuatkan oleh pendapat para sahabat, turunan kepada ulama amilin, sampai ulama-ulama yang karismatis yang diakui sesamanya ulama dan dicatat oleh sejarah. Maknanya pemirsa sekalian, agar pola hidup ini jelas cara beragamanya mengutamakan dalil. Nah, pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat tema hal yang substansi dalam kehidupan kita, yakni nikah. Kita struktur temanya adalah perintah nikah dalam Quran. Nah, kemungkinan kita fokus ke Al-Quran pada pagi hari ini. Pemirsa sekalian yang berbahagia, perintah nikah ini, seperti yang kita tahu, hukum yang terlengkap itu dalam kehidupan manusia, khususnya di Indonesia itu justru syariat nikah ini. Apa maksudnya Ustaz terlengkap? Lengkapnya begini, ada dalil agamanya atau hukum syariat. Apa itu? Ya Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada hukum negara. Yang ketiga, ada hukum sosial atau hukum adat di dalamnya. Ada perbedaan
menikah di berbagai belahan dunia lain dibanding di Indonesia. Lebih khusus Sulawesi Selatan, itu ada hukum adatnya. Namanya, biasa orang bilang uang panai, kira-kira itu. Walaupun tidak semuanya rukun. Nah, karena tidak semua, sholat enggak gitu. Cukup hukum syariat. Kalau zakat, dua hukumnya. Hukum syariat dan hukum negara, ada undang-undangnya. Hukum adatnya tidak dibahas. Kira-kira itu pemirsa sekalian. Nah, nikah lengkap tiga-tiganya. Hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Dan itu berjalan sangat baik. Nah, pada kesempatan ini pemirsa sekalian, saya akan coba mengangkat dalil yang mudah-mudahan membuat kita lebih segar lagi memahami perintah nikah ini, agar yang sudah menikah lebih memaknai tujuan pernikahan itu, maupun yang belum dia akan pelajari sehingga membuat dia menjalankannya berdasarkan syariat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam Al-Qur'an itu, tepatnya pada surah An-Nisa, menarik ayatnya ini, sangat tertib. Kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Nikahilah, carilah apa yang baik bagimu. Apa yang baik bagi manusia itu, bagi kaum pria, pasti sesama jenisnya. Sesama jenis manusia maksudnya. Ya. Tapi minan nisa'i, dari perempuan. Jadi pemirsa sekalian, ayat ini menyegarkan kita semua bahwa nikahilah perempuan, demikian sebaliknya. Kalau perempuan dilamar oleh seorang laki-laki, pastikan ada waktu khiyar, waktu memilih, waktu berpikir, ma tabalakum, apa yang baik bagimu. Jangan sembarang, baik hari ini dan baik masa depanmu insya Allah. Itu perintah dalam surah An-Nisa ayat 3 ini. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, jadi perintah nikah dalam Quran itu, ini pokoknya. Ma tabalakum, pastikan yang baik. Baik laki-laki pada saat melamar, maupun perempuan saat dia dilamar. Tidak boleh asal, kira-kira gitu. Ayat selanjutnya begini. Masna wa sulasa wa ruba. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Coba kita perhatikan ayatnya. Kalau kamu
ragu, apalagi khawatir, alla ta'dilu, tidak akan mampu berlaku adil, karena yang wajib di situ adalah adilnya. Fawahidah, cukup satu saja. Pemirsa sekalian yang berbahagia, ayat ini jelas sekali bisa kita elaborasi 3 perintahnya. Pertama, perintah menikah. Yang kedua, jumlah yang dinikahi. 2, 3, 4. Yang ketiga adalah adil. Yang pertama, kita ulas sedikit. Apakah wajib menikah itu? Karena ini perintah. Atau justru tidak wajib? Nah, ini yang menarik pemirsa sekalian. Walaupun sangat mafhum bagi kita. Jadi hukum asal menikah itu adalah boleh. Kalau hanya boleh Ustaz, nah itu perintah fankihu. Itu fi'il amar Ustaz. Nah, disinilah kita perlu faham. Itulah sebabnya dalam literatur agama Islam, tingkat hukum menikah itu memahaminya minimal 2. Pertama, ada manhaj. Apa itu manhaj Ustaz? Manhaj itu adalah pola pikir atau metode memahami syariat. Kalau madhab zahiri atau manhaj zahiri tekstual, maka dia mengatakan wajib hukumnya menikah. Kenapa? Karena itu tadi dasarnya. Allah yang berfirman, fankihu. Masa tidak wajib? Nah, Allah yang perintahkan, tapi ini madhab zahiri. Ada madhab lain. Sama-sama ahli agama, ya. Misalnya pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan itu boleh yang hukumnya sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi mengatakan sunnati an-nikahu sunnati. Kenapa Imam Syafi'i dan pengikutnya dengan mayoritas imam mazhab lain mengatakan itu bukan wajib? Karena di ayat 25. Nah, dalam surah yang sama, surah An-Nisa, itu ayat diurai perintah nikah begini, kalau begini, begini hasilnya, kalau tidak bisa adil begini. Maka ada ayat ditutup. Wa antasbiru khairul lakum. Kalau kamu tidak mampu adil. Atau ada orang yang tidak mampu adil, bahkan tidak mampu bertanggung jawab. Ini, maka tidak boleh dipaksa seseorang kalau dia tidak mampu. Bayangkan, membina rumah tangga. Kalau tidak mencapai mawaddah warahmah, justru sebaliknya, karena ketidakmampuan memikul tanggung jawab sebagai suami misalnya, maka tidak boleh ditambahi 2 dosanya. Karena kalau namanya wajib kan berdosa kalau tidak menikah seseorang. Kan itu. Nah, itulah sebabnya Imam Syafi'i mengatakan bukan wajib. Karena isyarat ayat di akhirnya itu, ayat 25 surah An-Nisa, wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Kalaupun yang dahulu-dahulu itu salah, ada yang tidak adil, bahkan ada yang tidak mampu karena kondisi apapun yang menyebabkan dia tidak bisa bertanggung jawab, maka sabarlah. Dengan ini dipahami oleh Imam Syafi'i sebagai bukan wajib hukum nikah itu. Hukumnya sudah jelas. Ada yang berpaham wajib karena amar, ada yang berpaham tidak. Ini boleh. Yang kedua pemirsa sekalian, ini yang menarik. Jumlah. Ini bukan menafsirkan, karena ayatnya tadi masna 2, sulasa 3, ruba 4. Nah, ini lagi menarik. Ulama juga ramai mendiskusikan, tapi ada yang mayoritas. Mayoritas memahami ayat ini sebagai maksimal 4. Kenapa maksimal? Ada instrumennya, ada urutan-urutannya. Itu satu paham. Ada paham yang mengatakan boleh sampai 9. Kenapa? Ayatnya sulasa, masna 2.
wa ruba, 4. Jadi masna, sulasa, ruba berarti totalnya 9. Tapi tidak boleh dipahami tekstual sampai di sini. Kenapa? Karena Nabi SAW, kalau kita buka baik-baik dengan tenang sejarah hidup Nabi, memang istri Nabi 9. Saya sebut ini. Istri Nabi memang sampai 9 orang. Tapi penjelasannya adalah Nabi menurut sejarah tidak pernah 9 istrinya dalam satu masa. Ini harus tenang menjelaskannya nih. Istri Nabi memang pernah 9, tapi tidak dalam satu masa. Yang pertama penjelasannya pemirsa sekalian. Khadijah yang melahirkan mayoritas anaknya Nabi itu tidak di madu. Itu pasti. Nanti menikah dengan yang lain, bahkan merasa sangat kehilangan Nabi setelah memiliki 4 orang anak dari Khadijah. Dan setelah wafat merasa kehilangan, disitulah kemudian baru Nabi menikah lagi dan mulai ta'addud atau mulai poligami. Ini isyarat pertama. Selanjutnya setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kadangkala ramai tentang poligaminya Nabi. Saya tegaskan, makin dibuka sejarah secara baik itu Nabi tidak pernah satu masa istrinya lebih dari 4. Tuh. Isyarat berikutnya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, bahwa Anna Ghailan bin Salmah, ada sahabat Nabi bernama Ghailan bin Salmah, aslama tahtahu asyru niswatin. Ghailan ini masuk Islam pada saat ia memiliki 10 istri. Nih pemirsa sekalian. Maka setelah ditahu Nabi bahwa Ghailan ini yang menjadi muslim, jadi mu'allab, istrinya hebat. Istrinya sampai 10. Maka Nabi tegaskan, faqala lahun nabiyyu, maka Nabi bersabda, ikhtar minhunna arba'an. Pilih wahai Ghailan, dari 10 itu ambil 4. Maksudnya dengan cara baik, pilih di antaranya 4. Kamu harus punya cara memisahkan itu yang lain, bukan dengan secara aniaya, membuang begitu, bukan. Tapi status sebagai istri cukup 4. Jadi Ghailan mematuhi perintah Nabi ini. Isyarat kedua bahwa cara Nabi poligami itu terbatas 4 satu masa. Berikutnya saya tambahkan satu hadis. Anil Haris bin Qais. Bahwa
Haris bin Qais ini berkata, aslamtu, waktu saya masuk Islam, indi sama nuniswatin, saya memiliki 8 istri. Nah, jadi kalau Ghailan tadi masuk Islam 10 istrinya. Nabi perintahkan pertahankan 4, atur baik-baik yang 6. Tapi kalau Haris bin Qais 8 istrinya pada saat di awal masuk Islam. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri yang melapor kepada Nabi. Ya, mungkin karena lihat tadi, oh, Ghailan yang 10 istrinya disuruh ambil 4, pertahankan. Saya ini 8. Maka dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini sudah Islam, tapi istri saya 8 orang. Perintah Nabi sama. Faqala ikhtar minhunna arba'an. Ambil di antaranya 4. Jadi 4 dipertahankan, yang lainnya diatur sedemikian rupa, dianggap sebagai bersaudara, bukan dibuang, kira-kira gitu, bukan zalim tentunya. Nah, pemirsa sekalian, ini jelas bahwa Nabi SAW itu jumlahnya 4 yang boleh dalam satu masa, dan itulah yang mayoritas diperpegangi oleh ulama kita. Kemudian yang terakhir dari perintah ayat tadi adalah adil. Andai kata seseorang ada yang poligami dan mampu adil, itu tentu hebat. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Yang umum saja. Dalam berkeluarga, pimpinan keluarga itu, kepala keluarga harus adil di dalam rumah tangganya. Kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan tanggung jawab lainnya dalam rumah tangga. Mungkin ada yang bertanya, pemirsa sekalian, lengkap begitu Ustaz, perintahnya mubah, hukum awalnya. Kemudian jumlahnya maksimal 4. Yang terakhir harus adil. Lengkap sekali. Pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak menikah, adakah contohnya? Saya sebutkan pemirsa sekalian. Ada orang yang kalau tidak menikah, itu Nabi tegaskan bahwa an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati. Siapa yang tidak melakukannya, apalagi dia menyangkalnya, falaysa minna, bukan umatku. Itu pertama Nabi tegaskan itu. Maka artinya ini kurang lengkap keberagamaan kita. Pada saat usia sudah sampai, sehat fisik, bisa bertanggung jawab, lalu karena kesibukan duniawi, atau tidak mau ada beban-beban dalam rumah tangga, karena mau profesi, itu yang diancam oleh Nabi SAW. Pemirsa sekalian, mungkin akan ada waktunya kita bicara sedikit tentang berkah dalam pernikahan itu tersendiri. Terlalu banyak berkah pada saat orang menikah. Contohnya begini pemirsa sekalian. 70 rakaat bagi orang yang tidak berkeluarga sama dengan 2 rakaat bagi orang yang sudah berkeluarga. Jadi memang apa yang banyak disampaikan oleh orang tua itu kalah. Coba usia kita ibadah berapa? Kalau kita berusia 60 tahun, kali 70 rakaat itu kita selalu hanya 2 rakaat, terlalu jauh. Itu dalam hitungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi saya akan sebutkan bahwa ada juga hamba Allah, bahkan ulama yang tidak menikah. Alasannya khas. Kenapa khas? Nah, misalnya saya menyebut ke kita pemirsa sekalian. Rabi'atul Adawiyah, ulama besar, dan dia termasuk sufi. Itu lebih memilih. Dia pikirkan pada dirinya, dia kaji. Karena dia ahli agama, wawasan keagamaannya mendalam. Dan pernah dilamar oleh ulama besar di Basra bernama Hasan al-Basri. Tapi waktu dilamar oleh Hasan al-Basri, dia bilang, saya